Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat itu sampai kita tidak memungkinkan bisa menghitungnya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman yang kita syukuri, maka kita akan menjadi orang yang pada saat di mana orang merasa takut akan pandemi COVID-19, kita merasa tenang. Kenapa kita bisa merasa tenang? Karena kita ada keimanan, kita punya iman. Hanya orang yang beriman yang mampu mencapai ketenangan itu. Dan memang Allah berikan keamanan bagi orang yang beriman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukkan keimanannya itu dengan kezaliman atau kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka baginya rasa aman yang Allah berikan kepadanya. Yang merasa aman, kenapa kita merasa aman dengan berbagai musibah? Karena kita punya Allah, kita ada keimanan. Bagi orang yang tidak punya keimanan, tidak mendapatkan rasa aman. Oleh karena itu, syukuri nikmat iman dan Islam itu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan mengangkat tema yang sudah sering kita dengar, tapi kembali kita mengingatkan akan hadis yang akan kita bacakan ini. Hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Al-Imamul 'adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakara Allah khaliyan fa fadat 'ainahu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah
Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yakni pada hari kiamat kelak. Siapa 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah itu? Al-Imamul Adil. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan amanah, menjalankan kebijakan-kebijakannya berdasarkan hal yang diridhai oleh Allah, bukan hal-hal lain yang tidak diridhai oleh Allah. Dia menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Pemimpin yang mampu berbuat adil ini kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi ibadatillah. Wasyabun, seorang pemuda, syabun, pemuda, nasya'a yang tumbuh dia bi ibadatillah, dengan senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang seperti ini adalah pemuda yang saat dia masih anak-anak selalu diberikan nasihat oleh orang tuanya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, saat dia kecil diberikan nasihat oleh orang tuanya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Pemuda yang saat dia masih anak-anak mendapatkan nasihat, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, seandainya sesuatu yang sangat kecil itu disembunyikan di mana? Di dalam batu, di atas langit, bahkan jauh di bawah bumi sana, ya'ti biha Allah. Tetap Allah akan datangkan. Allah tahu. Dari kecil anak yang diberikan pendidikan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia akan tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Dan pemuda yang seperti ini akan mendapatkan naungan besok di hari kiamat, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang ketiga, rajulun wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kecintaannya dengan masjid sangat luar biasa. Sampai-sampai ketika masjid ini ditutup, 2 bulan tidak boleh masuk dalam masjid, menangis dia. Menangis dengan sangat sedih dia karena tidak boleh masuk masjid. Dan begitu diperbolehkan masuk 2 bulan setelah itu, dia merasa gembira, dibuktikan dengan aktivitas dia selalu sholat jamaah di masjid. Seseorang yang seperti ini adalah orang yang betul-betul hatinya terpaut dengan masjid. Seorang driver misalkan, dia harus di kendaraan, saat ada kumandang azan, saat Allah memanggil, dia hentikan, dia pinggirkan, parkirkan mobilnya, kemudian dia penuhi panggilan Allah itu. Orang-orang yang ketika di masjid ada kajian, dia sangat haus akan ilmu. Hal-hal yang berhubungan dengan masjid sangat dia rindukan. Orang seperti ini akan mendapatkan naungan besok di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 sahabat yang saling mencintai karena Allah, saling mengingatkan, saling menasihati, saling membantu. Ketika satunya akan kepleset, akan diingatkan. Ketika satunya butuh bantuan, akan dia bantu. Dan semua persahabatan ini betul-betul didasari atas cinta kepada Allah. Maka orang yang bersahabat atas kecintaan kepada Allah seperti ini akan Allah berikan naungan besok dari kiamat. Kemudian yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Yang kelima adalah yang akan mendapat naungan Allah adalah seorang laki-laki yang diajak untuk berbuat maksiat
Oleh siapa? Oleh perempuan dzatu mansibin wa jamalin. Perempuan yang ngajak maksiat bukan sembarang perempuan, tapi perempuan yang punya kedudukan dan dia sangat cantik. Di mana banyak orang terlena dengan rayuan ini. Tapi apa kata dia? Faqala inni akhafullah. Dia jawab rayuan itu dengan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Maka seseorang yang mampu menghindari maksiat dengan gangguan yang luar biasa ini, dialah yang akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang ke-6, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah bi shadaqatin dengan sebuah persedekahan. Bentuk persedekahan banyak sekali. Dia bersedekah dalam suatu bentuk persedekahan tertentu, fa'akhfaha. Yang perlu garis bawahi di sini, fa'akhfaha. Kemudian dia menyembunyikan hanya Allah dan dia yang tahu. Dia berinfak tapi yang tahu hanya dia dan Allah. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Begitu dia merahasiakan keikhlasan dia dalam berinfak, sampai tidak ada pun orang yang tahu. Dan boleh jadi itu adalah kita. Boleh jadi adalah kita yang tidak diketahui oleh kawan kita, tapi kita melakukan itu. Kita berinfak walaupun tidak banyak, karena khairul amal adwamu wa in qalla. Karena amal yang paling bagus itu apa? Sedikit tidak masalah, yang penting continue. Adwamu wa in qalla. Terus menerus continue walaupun hanya sedikit. Mungkin kita setiap subuh sebelum masuk masjid kita memasukkan infak di kotak infak. Mungkin hanya 2.000, tapi kita terus menerus selalu setiap subuh kita berinfak. Yang tahu hanya kita dan Allah. Saat orang sudah masuk di dalam semua, tangan kita mengeluarkan dari saku masukkan ke kotak infak. Dan hanya kita dan Allah yang tahu. Boleh jadi hal-hal yang lain. Jumat berkah misalkan. Mungkin di antara kita ada orang yang setiap hari Jumat dia memberikan sedekahan, walaupun hanya 2 bungkus nasi. Dan itu selalu dilakukan setiap Jumat. Dan tidak ada yang tahu. Boleh jadi itu ada di sini semua. Kita mestinya harusnya melakukan hal ini. Kemudian yang ke-7, siapa yang akan mendapatkan naungan Allah? Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang ke-7 adalah rajulun dzakarallaha khaliyan. Seseorang yang berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Dzakarallaha. Tapi apa? Khaliyan, di saat sepi, di saat sendiri. Tidak zikir yang beramai-ramai. Bukan berarti tidak boleh zikir beramai-ramai, bukan itu. Tapi zikir yang dilakukan oleh orang ini yang akan mendapat naungan Allah adalah dalam kesendirian dia, mungkin di rumah dia berzikir kepada Allah karena banget dekatnya dan banget penyesalannya, diiringi dengan tobat. Apa yang terjadi? Fafadat ainahu, mengalir air matanya. Orang yang berzikir, yang menangis saat dia berzikir, dan hanya dia dan Allah yang tahu. Karena khalian di sini. Khalian itu berarti dalam kesendiriannya, tidak beramai-ramai. Kalau kita mampu, subhanallah, kita akan termasuk jadi satu dari 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah. Mudah-mudahan kita di antara 1 dari 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah. Hadirin di zaman Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi di zaman akhir seperti ini, kita mesti harus jadi orang cerdas. Kita harus menjadi orang yang utama di antara para orang yang beriman. Bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang cerdas? Siapa orang yang cerdas sebenarnya? Sebagaimana sebuah hadis dari hadis Ibnu Majah, ada seorang sahabat Ansor datang kepada Rasulullah. Setelah mengucapkan salam,
Kemudian sahabat Ansar ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdalu?" Mukmin yang apakah yang paling baik itu, paling utama? Qala, Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Terus diulangi lagi, apa kata jawaban Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling bagus akhlaknya. Ketika kita menjadi orang yang alim, maka harus disertai dengan akhlak yang bagus. Di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang sangat mengganggu kita. Salah satu bentuk kita tidak berakhlak bagus itu apa? Kita dapat info dari medsos. Dari medsos itu kemudian kita tanpa klarifikasi langsung kita sebar. Kita harus menjadi orang yang berakhlak. Berakhlak pada praktek sebenarnya kita adalah bagaimana ciri orang berakhlak itu? Dia menghormati orang tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu orang punya akhlak. Walaupun orang tua itu non muslim, mohon maaf. Walaupun orang tua itu non muslim, dalam berakhlak kita patut untuk berakhlak baik kepada non muslim juga, sehingga dari akhlak kita yang bagus itu mereka akan simpati dan bisa bersama kita. Akhlak adalah yang paling utama. Abu Dzar Al-Ghifari dan sahabat Muadz bin Jabal diberi nasihat Rasulullah 3 hal ketika mau diutus menjadi gubernur. Apa nasihat 3 itu? Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa'at sayyi'atal hasanata tamhuha, ketika kamu terpeleset melakukan kejahatan segera iringi dengan hasanah kebaikan, karena kebaikan itu akan tamhuha, menghapus kejahatan tadi. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, wa khaliqin nas, dan pergaulilah manusia wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia. Di hadis ini kata-katanya adalah wa khaliqin nas, wa khaliqin nas, dan pergaulilah masyarakat, muslim tidak muslim. Khaliqin nas, manusia pada umumnya, bergaulah dengan baik kepada siapapun. Itu yang diwasiatkan dan dinasihatkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar dan Muadz bin Jabal ketika akan diutus. Asal 3 hal ini kamu lakukan, selamat. Oleh karena itu hadirin di Jumat dimuliakan oleh Allah, ketika kita ingin menjadi orang yang utama di sisi Allah, maka akhlak kita harus kita jaga. Kemudian berikutnya, tsumma qala, kemudian sahabat ini bertanya lagi, fa'ayul mu'minina yasu. Rasulullah, mungkin kira-kira gitulah artinya, mukmin yang kayak apa yang paling cerdas itu? Qala, jawab Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mau mengingat mati. Mukmin yang cerdas, yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mau mengingat mati. Masih koma belum titik. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada, dan yang paling bagus persiapannya untuk menjemput kematian itu. Yang paling bagus persiapan ketika dia tahu dia akan mati, maka yang paling cerdas adalah yang persiapannya paling bagus. Dia mempersiapkan hari akhirat, dia bersedekah karena ingat akhirat, dia menaruh mushaf Al-Quran di masjid biar dibaca banyak orang karena akhirat. Banyak hal yang bisa dia lakukan. Ketika dia tidak punya harta untuk bersedekah, apa yang dia lakukan? Kita bisa melakukan apapun walaupun kita tidak punya harta. Sedekah tidak mesti dengan harta. Kenapa? Disampaikan dalam sebuah hadis,
Dalam tasbih ada sedekah, dalam tahlil ada sedekah, dalam tahmid ada sedekah. Maka bagi kita yang tidak berharta, perbanyak sedekah kita dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah. Itu beberapa hal yang penting kita sampaikan untuk diri kita semua. Ketika masa pandemi Covid seperti ini, di awal-awal kita banyak yang panik dan kita merasa kayak akan dicabut nyawanya. Tapi ketika kita kembali pada kebenaran dengan iman kita, maka Allah akan berikan rasa aman itu dan kita tetap tenang. Bukan berarti orang beriman tidak akan kena Covid. Ketika Allah takdirkan kena, dia kena dan dia tidak ada masalah baginya ketika itu sudah merupakan takdir Allah. Ditanggapi dengan ikhlas. Tidak ada yang tahu kita. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini sehat, nanti sore dia dinyatakan sakit. Apalagi sekarang ada istilah orang tanpa gejala. Ini juga yang penting bagi kita adalah berusaha mengikuti protokol kesehatan dan setelah itu serahkan kepada Allah. Yang tidak boleh adalah meremehkan. Apa itu Covid? Ini meremehkan, ini bahaya. Rasulullah tidak menginginkan umatnya seperti itu. Sebagaimana ketika hal itu pernah terjadi sebuah musibah, ketika itu tahun ya, sampaikan firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah kamu dari orang yang majdzum, yang sakit apa itu, yang salah satu jenis penyakit ya saat itu. Kemudian firaraka minal asad, seperti kamu lari dari singa. Itu artinya apa? Ketika dinyatakan secara medis ini memang ada penyakit dan itu terbukti, maka ikuti protokol kesehatan yang telah dilakukan, yang diarahkan oleh tim kesehatan. Walaupun kita sudah berusaha kemudian kena musibah, itu takdir Allah dan harus kita terima. Kita tidak boleh merasa Allah tidak adil. Kami orang ahli ibadah masa kena juga. Ada rahasia yang Allah lebih tahu daripada kita. Insya Allah kalau kita ikhlas, kita termasuk yang dikategorikan mati syahid ketika kita kena wabah itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal ladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini Allah berfirman di akhir surat Luqman juz 21, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ada 5 rahasia yang hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Yang pertama adalah as-sa'ah, kapan kiamat datang. Tentu itu Allah yang mengetahui. Wa yunazzilul ghaits, dan hanya Allah yang tahu tentang masalah turunnya hujan. Hujan mau diturunkan di mana, berapa kubik air yang akan diturunkan, itu urusan Allah dan manusia tidak ada yang tahu. Pawang hujan pun tidak ada yang tahu.
Kalau ada orang tahu bisa memindah hujan dan sebagainya, maka dia telah mengingkari Al-Quran ini. 5 hal yang hanya Allah yang tahu, ada salah satunya adalah turunnya hujan. Tidak ada pawang yang tahu. Kalau mungkin aran dia ketepatan sama seperti yang telah ditakdirkan Allah, Allah alam. Tapi dinyatakan di sini hanya Allah yang tahu tentang turunnya hujan. Maka kita tidak boleh punya keyakinan bahwa ada pawang yang bisa mengatur hujan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah lah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Manusia kemampuannya adalah mengintip saat sudah terbentuk normal melalui USG. Dia tidak tahu sebenarnya. Bahkan nanti lahir selamat atau tidak, dia tidak tahu. Allah yang tahu di sini. Kemampuannya paling mengintip setelah itu normal bentuknya. Kemudian yang berikutnya, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak seorang pun yang tahu secara pasti dia besok akan mengerjakan sesuatu hal. Oleh karena itu, jangan sampai kita dalam berjanji, seorang dosen berjanji kepada mahasiswa berjanji kepada dosennya misalkan dengan bilang pasti besok akan saya kerjakan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah kamu mengatakan saya akan mengerjakan ini illa ayyasha Allah, kecuali dengan kehendak Allah, sehingga kita harus bilang insya Allah besok akan kita kerjakan. Kemudian terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia nanti akan diwafatkan oleh Allah. Di bumi mana dia akan mati, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, kematian yang sudah pasti dan kita tidak tahu di mana dan kapan itu terjadi. Oleh karena itu, jadilah kita orang yang cerdas, yaitu mempersiapkan diri dengan mempersiapkan hal-hal yang akan kita bawa besok ketika kita mati atau kita hidup di akhirat. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fakhsha wal munkar wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassa wa min sairil buldani muslimina 'amah innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma